Kehadiran Presiden Joko Widodo dalam acara Rakernas Partai Amanat Nasional memperlihatkan kembali keharmonisan hubungan dengan kubu Koalisi Merah Putih. Namun Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menepis isu PAN akan masuk dalam Kabinet Kerja Jokowi JK. Seiring dengan menguatnya wacana perombakan kabinet, Presiden Joko Widodo terlihat membangun hubungan harmonis dengan kubu Koalisi Merah Putih. Hal ini nampak saat Presiden Joko Widodo hadir dalam acara Rakernas pertama Partai Amanat Nasional yang digelar di Jakarta Rabu kemarin. Beberapa pimpinan partai dari Koalisi Merah Putih nampak hadir, di antaranya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Abu Rizal Bakri, Anies Mata, dan sejumlah ketua umum partai politik yang tergabung dalam KMP. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga hadir dalam acara ini. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menepis isu PAN akan bergabung dengan Kabinet Kerja Jokowi JK. PAN akan keluar atau akan tetap di KMP, Pak? Di luar itu juga sama terhormatnya. Okay. Nah, ya. Di luar pemerintahan sama terhormatnya, ya. Nah, itu udah jelas ya, jelas. Sementara itu pengamat politik Yunarto Wijaya memberikan analisa yang berbeda. Saya pikir PAN tidak serta-merta berani mengambil sikap di tengah tanda kutip mengumpulkan banyak pihak ketika hubungan KMP dengan KIH masih sangat keras. Tapi kita tahu juga kan komunikasi KMP dengan KIH sekarang juga sudah lebih baik. Bahkan ada spekulasi yang mengatakan andai kata terjadi reshuffle misalnya KMP mungkin bisa menjadi salah satu pihak yang akan menyodorkan dirinya begitu untuk masuk dalam kekuasaan. Ini yang menyebabkan menurut saya situasi eksternal dan internal dari kepemimpinan Zulkifli Hasan yang menyebabkan PAN berani kemarin mengundang Jokowi, ditambah juga proses branding. Bandingkan ketika ada partai yang merupakan bagian dari oposisi tapi didatangi oleh seorang presiden, ini akan juga mendongkrak citra partainya sendiri. Meski evaluasi masih dilakukan, hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan siapa saja nama para menteri yang akan digeser dari Kabinet Jokowi JK. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu Presiden Joko Widodo belum mau berkomentar terkait desakan evaluasi Kabinet Kerja. Hal ini berbeda dengan pendapat tokoh dan elit parpol pendukungnya. Ya nanti dilihat. Tapi diperlukan nggak sih Pak kinerja selama beberapa bulan? Apanya? Saya kan sudah sampaikan bolak-balik, setiap pekerjaan, setiap yang kerja, semua menteri itu kita lihat harian, mingguan, bulanan. Kita lihat. Kementerian mana Pak yang paling disoroti, Pak? Kementerian mana? Yang paling disoroti kalau pas ada lampu ya disorot. Iya, pentingnya untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Di situ penting. Masalah staf kepresidenan bisa diresapel nggak ya Pak kalau Siapapun yang diangkat oleh presiden, siapapun yang diangkat oleh presiden, itu dapat diganti oleh presiden. Nah, itu saja rumusnya, siapapun. Pembangunan belum jalan lancar karena juknis dari Kementerian Teknis belum turun sehingga bupati-bupati belum bisa melaksanakan program yang sudah diputuskan oleh Presiden dan DPR. Kementerian Teknisnya mana aja tuh? Ya, Kementerian Teknis melalui PPU, Kesehatan, Perdagangan. Dorongan dari kita kepada Presiden untuk lebih mengenjot menteri-menterinya. Dari partai pendukung dan pengusung hari ini hanya bisa mengatakan manakala seluruh indikator-indikator baik itu politik, hukum, ekonomi, kesejahteraan rakyat hari ini masih cukup bergejolak, maka barangkali Presiden perlu untuk meninjau kembali susunan kabinetnya yang sekarang ini, kenapa gejolak-gejolak yang ada sejauh ini muncul. Sementara itu pada Rabu sore 33 dari 34 Ketua DPD PDI Perjuangan mendatangi Istana Kepresidenan guna menyampaikan sejumlah masukan kepada Presiden. Dalam pertemuan tersebut dibahas juga mengenai kinerja sejumlah kementerian yang berhubungan langsung dengan percepatan pembangunan daerah. Usai pertemuan yang berlangsung tertutup selama kurang lebih 2 jam, Bendahara Umum DPP PDIP Oli Dondo Kambe mengungkapkan sejumlah pembahasan.
yang dibicarakan dalam pertemuan dengan Presiden. Di antaranya adalah laporan perihal kendala yang dihadapi oleh daerah-daerah, khususnya dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan. Oli juga menyebut ada beberapa kementerian yang diharapkan lebih meningkatkan kinerjanya. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP nonaktif, Puan Maharani. Pertemuan di Bali bahwa 34 ketua DPD dari seluruh Indonesia yang kebanyakan adalah kepala daerah juga bersilaturahmi dan kemudian ingin memberikan masukan atau saran-saran berkaitan situasi dan kondisi di wilayah mereka masing-masing. Jadi memang hanya bicara santai, memberikan masukan dan kemudian berharap bahwa ke depan ini ya negara akan lebih baik. Kemudian ketersediaan pangan dan lain-lain bisa disiapkan menjelang hari bulan puasa dan hari raya. Meski istana menyebut isu reshuffle datang dari luar, bukan di lingkungan pemerintahan, namun desakan reshuffle justru banyak datang dari partai-partai pendukung pemerintah. Elit PDI Perjuangan kemarin mendatangi Presiden di istana dan menyampaikan kinerja 3 menteri yang tidak maksimal. Bahkan Wakil Presiden Yusuf Kala sendiri menyebut perombakan untuk mencari orang terbaik tidak terhindarkan. Kami akan mengulasnya malam hari ini dengan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang bergabung dari luar studio. Selamat malam, Mas Hasto. Selamat malam, Bung Indra. Apa kabar? Baik, Mas Hasto, dan kemudian ada analis politik Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Hasto, selamat malam. Malam. Baik, saya akan mulai dari Mas Hasto terlebih dahulu. Ini kalau yang berkembang di publik sekarang ini, karena dari isu reshuffle ini kan terus bergulir dari hari ke hari begitu, Mas Hasto. Ketika Presiden ditanya, terkesan santai saja menjawab, lihat saja nanti, jawabannya lebih kepada soal evaluasi. Sementara kalau kita lihat tokoh atau bahkan dari PDI Perjuangan kemarin juga datang rombongan begitu ke istana menyoroti menteri-menteri seolah-olah memang hasrat untuk melakukan reshuffle ini datang dari partai-partai pendukung, padahal yang punya hak adalah Presiden. Apa jawaban Anda sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan? Kami luruskan bahwa pertemuan para ketua DPD dengan Bapak Presiden adalah pertemuan silaturahmi, lebih menitik beratkan pada masukan-masukan para ketua DPD terhadap kondisi daerahnya. Dan juga sikap politik hasil kongres keempat partai di mana PDI Perjuangan dengan tegas menyatakan posisi politiknya sebagai partai pengusung pemerintahan, sehingga kami pun akan berjibaku ketika pemerintahan ini dari aspek survei misalnya tingkat kepuasannya menurun. Kami melihat persoalan reshuffle bukan sekedar persoalan bongkar pasang kabinet, harus dicari akar persoalannya. Tapi jauh lebih penting dari itu, bagaimana komitmen dari Bapak Presiden Jokowi di dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, mengingat harapan rakyat begitu besar, sehingga ketika ada ketidakpuasan misalnya di aspek ekonomi, tentu saja harus dilakukan evaluasi. Baik, kami minta klarifikasi, benarkah seluruh ketua umum partai koalisi pendukung pemerintah memang sudah menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas soal perombakan atau reshuffle kabinet ini? Sama sekali belum. Memang kami mengadakan pertemuan secara rutin dari seluruh para ketua umum partai pengusung Bapak Jokowi JK. Pertemuan lebih pada aspek-aspek yang fundamental dan aspek-aspek strategis. Misalnya bagaimana kita memberikan dukungan dari DPR agar proses pengambilan keputusan bisa lebih cepat. Kami melakukan lobby-lobby politik dengan fraksi-fraksi yang lain, sehingga program percepatan pembangunan ekonomi sebagai respon atas prediksi pertumbuhan ekonomi yang turun sekitar 4,7% dibanding target, itu bisa kemudian dipercepat. Alhamdulillah beberapa program bisa dipercepat, misalnya Kementerian Pekerjaan Umum segera akan mempercepat program-program pembangunan infrastruktur. Oke, kalau saya membaca, karena di sini adalah pernyataan dari Ketua Umum PKPI Setiyoso bahwa pertemuan pertama dilakukan pada 25 April 2015, kemudian pertemuan terakhir kurang lebih pekan lalu begitu, yang membahas dan disebutkan Ketua Umum ini betul sekali, sudah setuju akan melakukan perombakan. Apakah memang seperti itu, Mas Hasto? Prinsip setuju adalah ketika memang Presiden yang memiliki hak prerogatif untuk itu mengambil keputusan untuk melakukan reshuffle. Sekali lagi, reshuffle harus kita cari akar persoalannya. Sebagai partai pengusung, kami melihat memang ada kritik bagi pemerintahan ini, khususnya di bidang ekonomi. Kalau kita lihat dari aspek-aspek turunnya kepuasan terhadap pemerintah, sebenarnya ketika Bapak Presiden Jokowi memutuskan menaikkan harga BBM, dukungan dari rakyat saat itu sangat-sangat kuat.
Oke. Hanya saja sebenarnya rakyat berharap agar proyek-proyek infrastruktur di desa, pembangunan sarana-sarana produksi pertanian, itu kemudian bisa ditingkatkan segera. Tetapi kita melihat misalnya yang muncul di dalam APBNP, justru program untuk penyertaan modal negara melalui BUMN sebesar 48 triliun. Sekiranya angka 48 triliun ini dipakai untuk program-program kerakyatan sesuai dengan jati diri dan karakter kepemimpinan Pak Jokowi, maka pasti tidak akan ada persoalan seperti saat ini. Oke, jadi intinya memang ada begitu ya pertemuan antara ketua umum dengan presiden yang membahas tentang akar masalah dari perombakan kabinet tadi. Pertemuan dengan presiden yang secara khusus membahas perombakan kabinet sama sekali belum dijalankan. Baik. Saya akan ke Mas Toto. Mas Toto, kalau kita lihat begitu ya, ini yang muncul saja dari pernyataan-pernyataan yang kami himpun beberapa waktu terakhir soal isu reshuffle memang yang mengemuka beberapa waktu terakhir ini. Dari istana bilang ini isunya datang dari luar, dari pengamat begitu kan. Kemudian tetapi kalau kita lihat dari elit-elit politik bahkan kemarin mendatangi istana walaupun tadi memang diluruskan, tetapi kita punya pernyataannya bahwa tentang kementerian-kementerian yang belum maksimal gitu kan. Tidak spesifik menyatakan reshuffle, tapi menilai tentang menteri-menteri yang belum maksimal. Dari partai pendukung lain juga begitu, ada pernyataan memang sudah 6 bulan waktunya untuk adanya perombakan sudah cukup begitu. Tapi kalau kita lihat presiden sendiri menyebut ya setiap hari dievaluasi. Konteksnya evaluasi. Sebenarnya sejauh mana sih peran dari partai pendukung ini punya wewenang atau peran untuk mengusulkan reshuffle? Apakah yang terjadi sekarang ini sudah melanggar garis-garis wewenang hak prerogatif ataukah ini masih dalam konteks wajar? Iya, pertama yang harus ditegaskan prinsipnya adalah reshuffle adalah hak yang dimiliki oleh presiden dalam bekerja, bukan berpolitik. Harus dipisahkan bagaimana reshuffle ini harus dilihat dalam kapasitas beliau sebagai presiden, bukan Jokowi dalam konteks memiliki kekuatan koalisi dengan partai pendukung. Kalau pertanyaannya berkaitan dengan partai-partai tadi, bahwa kemudian ada unsur koalisi yang tidak bisa kita tolak dalam sistem presidensial yang masih anomali, itu adalah hal yang lain. Saya ingin sederhanakan dengan bahasa yang sangat awam, misalnya kita sebetulnya hanya satu faktor dalam proses pembentukan kabinet dan reshuffle kabinet, apa yang disebut dengan kompetensi. Tapi kompetensi ini dalam secara praktis ternyata kemudian harus diimbangi oleh dua variabel lain. Saya sebut dengan 3C. Pertama kompetensi, yang kedua faktor coalition, suka tidak sistem multipartai dan segala macam. Yang ketiga faktor chemistry. Nah, bagaimana kemudian melakukan perimbangan ketiga variabel ini dalam konteks melakukan reshuffle? Kalau kemudian ada dua variabel yang sifatnya subjektif, chemistry dan juga coalition. Coalition, ketika faktor coalition terlalu kuat, ini menunjukkan presiden tersandera. Ketika faktor chemistry yang dijadikan alasan utama presiden, saya tidak suka dengan chemistry orang ini dan kemudian saya ganti, ini variabel dari kepemimpinan yang cenderung otoriter. Nah, satu-satunya variabel objektif adalah variabel kompetensi tadi. Bagaimana dia menjadi suprastruktur dari dua bagian infrastruktur yang lain. Caranya seperti apa? Nah, ini yang selalu jadi pertanyaan. Setiap isu reshuffle itu terlebih dahulu diramaikan oleh pengamat, oleh orang-orang partai, orang-orang luar yang bahkan tidak pernah tahu indikator kerja apa sih yang dibebankan menjadi target dari kementerian-kementerian. Dulu Pak SBY misalnya memiliki UKP 4, tetapi kemudian yang berhak menilai evaluasi atau mengevaluasi kinerja kementerian didasarkan pada visi misi dari presiden wakil presiden. Tapi sayangnya itu selalu ada di dalam ruang tertutup sehingga publik ketika kemudian mendengar terjadinya reshuffle itu selalu berada pada situasi yang pro dan kontra. Ada yang mengatakan oh ini mainan politik, ada yang mengatakan memang pantas. Saya pikir yang paling penting adalah bagaimana ada sebuah tradisi baru, transparansi dalam membuat target-target ini kemudian dilihat oleh publik, sehingga kapanpun reshuffle dilakukan 3 bulan kah, 6 bulan kah, 1 tahun kah, tidak kemudian menimbulkan keguncangan politik karena argumentasi yang kuat yang itu bisa ditonton oleh semua orang. Oke, baik, terkait dengan kompetensi tadi, tetapi sebelumnya tadi Mas Hasto bilang juga bahwa reshuffle tidak boleh dipandang hanya sekedar merombak kabinet, tetapi mencari akar masalahnya begitu. Tapi yang muncul sekarang di publik ini, kita ingin meluruskan juga, terkesan bahwa reshuffle ini ditujukan untuk menarget menteri-menteri tertentu yang sepertinya tidak searah dalam konteks kebijakan politik antara partai pendukung dan juga di lingkaran istana itu sendiri. Kita akan minta klarifikasinya nanti. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.
Baik, saya langsung ke Mas Hasto terlebih dahulu. Mas Hasto, kalau kita baca begitu di beberapa media massa, Anda juga ikut menyoroti nama-nama menteri tertentu begitu. Seperti mungkin kita munculkan dulu, kita akan lihat dulu Mas, kutipannya seperti ini. Ini adalah dengan judul menteri yang disorot oleh para politikus. Ada Anda di sini dari pernyataan beberapa yang kemudian menyebutkan salah satu yang disorot adalah Menteri BUMN, Rini Sumarno, karena membuat kebijakan yang memicu turunnya saham-saham BUMN, tidak profesional dalam penunjukan komisaris BUMN. Lalu ada menteri lain juga yang disebutkan dalam pernyataan Anda disorot oleh Anda adalah Seskap, Sekretaris Kabinet, Andi Wijayanto, yang dinilai tidak memberikan informasi yang cukup kepada Presiden saat ditekannya peraturan soal kenaikan uang muka mobil pejabat. Ini sempat memancing kontroversi saat itu dan menjadi headline di sejumlah media begitu. Ini adalah politikus yang lain yang menyoroti menteri lain, Menkumham Yasona Lauli, karena dinilai melakukan intervensi saat mengesahkan kepengurusan Partai Golkar dan P3. Baik, kita langsung ke Mas Hasto saja. Mas Hasto, apa alasan Anda kemudian menyorot menteri tertentu tadi, 2 menteri tadi? Ya, kalau saya menyorot kan lebih kepada fungsi partai sebagai penyambung lidah rakyat juga, sehingga ketika kami lihat misalnya pengelolaan badan usaha milik negara yang seharusnya menjadi alat negara termasuk untuk mempercepat bekerjanya ekonomi kerakyatan, tapi BUMN kan lebih dipandang hanya sekedar korporasi. Misalnya dengan dana di APBNP yang tiba-tiba muncul sekitar 48 triliun untuk PMN, itu kan alangkah baiknya sekiranya dana tersebut dipakai untuk melaksanakan program ekonomi kerakyatan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Sehingga menteri-menteri pun harus memahami bagaimana karakter kepemimpinan dari Bapak Jokowi itu sendiri. Sehingga apa yang saya sampaikan tidak ada kaitannya dengan reshuffle, karena kami paham betul bahwa persoalan reshuffle ini merupakan hak prerogatif dari Presiden. Ya, tetapi hal ini juga membuat menteri terkait, Menteri Rini yang disorot tadi itu memberikan jawabannya seperti ini. Kita simak bersama dulu, Mas Hasto. Karena pada akhirnya yang menilai saya perform atau tidak adalah atasan saya. Dalam hal ini atasan saya adalah Bapak Presiden. Dan saya ingin melihat angle mana saya dikatakan bahwa performance kami saya sebagai menteri ataupun Kementerian BUMN itu rendah. Dilihat dari sisi apa? Nah, ini mungkin yang perlu dianalisa secara mendalam. Jadi saya tidak ada komen ya. Dan pada akhirnya kalau kita membicarakan, saya rasa menteri ataupun semua yang mempunyai tanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden, pada akhirnya keputusannya ada di bawah. Angle mana yang dinilai bahwa performance-nya jelek begitu kalau Bu Rini tadi menyebutkan menjawab dari sorotan kepada dirinya, Mas Hasto? Ya, sekali lagi persoalan evaluasi menteri merupakan kewenangan dari Presiden. Dan konsentrasi dari PDI Perjuangan sebagai partai pengusung adalah ketika ada aspirasi dari rakyat yang menyuarakan kepada pemerintah, tentu saja itu kami suarakan kepada Presiden. Dalam konteks seperti ini misalnya masyarakat menyuarakan terhadap penempatan jabatan-jabatan strategis pada BUMN yang status go public, perusahaan terbuka. Tentu saja harus dilakukan dengan penuh seksama. Misalnya terkait dengan mereka-mereka yang dari aspek kompetensi, dari aspek track record, kapasitas profesionalnya, kemudian banyak dikritisi, tentu saja itu sebagai feedback bagi pemerintah untuk terus-menerus melakukan evaluasi. Ya, baik. Saya ke Mas Hasto sekarang, Mas Hasto. Kalau kita lihat yang sekarang ini, mungkinkah ini pemahaman saya yang awam begitu melihat soal reshuffle yang sekarang ini agak unik begitu, karena sepertinya banyak dari partai pendukung yang kemudian seperti ya mungkin bukan mendorong atau mendesak tapi lebih kepada usulan sebenarnya ya. Kita juga perlu klarifikasi apakah benar ketua-ketua umum tadi itu memang sudah berkumpul membicarakan ini dengan Presiden. Tapi kalau kita lihat sebelum-sebelumnya soal reshuffle, partai-partai pendukung misalnya di RSB, Partai Demokrat selalu bersifat normatif, karena kalau kita lihat kan memang parpol ini tidak mungkin mengusulkan secara berlebihan mengingat ada menteri yang dari parpolnya yang berada di dalam begitu. Nah, kalau yang sekarang ini apakah memang
Apa yang Anda lihat, yang Anda analisa kira-kira? Saya agak berbeda sebetulnya. Pada masa SBY ada satu pertunjukan teater politik yang menurut saya itu akhirnya memperlihatkan bahwa reshuffle bukan lagi menjadi hak prerogatif presiden sepenuhnya, tapi merupakan bagian dari kompromi politik, bahkan nuansa politiknya lebih kental. Kita bisa mengingat bagaimana ada sebuah peristiwa reshuffle yang 3 hari sebelumnya, saat itu ada konferensi pers bersama-sama Ketua Umum Parpol dengan Presiden SBY saat itu, mengatakan ada sebuah kesepakatan politik, lalu kemudian beberapa hari kemudian terjadi reshuffle, yang seakan-akan menunjukkan bahwa perlu ada izin, tanda kutip begitu ya, ada kompromi dengan orang-orang parpol, ketua umum parpol, baru kemudian reshuffle bisa dilakukan. Dan yang membedakan dengan Pak Jokowi sebetulnya adalah ketika pada masa kampanye ada slogan yang didengung-dengungkan dengan mengatakan koalisi tanpa syarat. Sehingga ketika kemudian proses pembentukan kabinet menempatkan banyak orang parpol, dan ketika kemudian dalam proses 6 bulan ada isu reshuffle dan yang membunyikan adalah orang-orang partai, ini kan seakan-akan menjadi sebuah pertanyaan besar buat masyarakat. Lalu apa makna dari koalisi tanpa syarat? Itu poin pertama. Yang kedua, buat parpol sendiri saya pikir yang terpenting adalah memahami posisi dirinya dalam sistem politik secara benar. Pertama, betul, parpol yang diberikan kesempatan untuk menaruh kader-kader terbaiknya, katakanlah memberikan masukan dan ikut mengevaluasi orang-orang yang dititipkannya. Tapi ini hanya bicara satu sisi dalam konteks hubungan presiden dengan parpol. Artinya kemudian itu bisa dilakukan secara tertutup. Tapi parpol jangan lupa, mereka punya fungsi yang lebih penting, yaitu komunikasi politik dan agregator politik kepada masyarakat dan konstituennya. Artinya apa? Kalau ingin melakukan evaluasi, peduli terhadap kinerja kabinet, kemudian lakukan bagaimana evaluasi itu kepada publik, laporkan apa yang sudah mereka evaluasi, dan jangan-jangan itu kan tidak hanya ditujukan pada 1-2 menteri saja. Yang itu bisa menyebabkan spekulasi dari sebagian pihak mengatakan ini jangan-jangan masalah internal parpol. Ini jangan-jangan ada pertarungan politik dari evaluasi. Gitu ya. Ini yang menurut saya seharusnya bisa dibiasakan, sehingga dan ini yang bisa mulai adalah parpol sebagai perpanjangan lidah masyarakat, sehingga kemudian itu tadi evaluasi bisa berlangsung secara transparan, tidak diskriminatif kepada menteri tertentu, publik juga terdidik dalam konteks melihat proses reshuffle. Setuju tidak kalau misalnya memang ada anggapan yang menganggap Mas Hasto bahwa usulan-usulan yang sangat bersemangat dari partai pendukung ini hanya karena memang menarget atau membidik partai menteri tertentu begitu, Mas Hasto. Nanti kita akan mengulasnya lebih lanjut, Mas Hasto, tapi setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ya baik, saya akan ke Mas Hasto untuk menyampaikan pertanyaan tadi sebelum kita break. Benarkah ini memang partai pendukung ini seolah sangat bersemangat mengusulkan adanya perombakan kabinet begitu? Karena publik kemudian juga menduga-duga bahwa jangan-jangan memang menteri-menteri tertentu begitu yang akan disorot atau ditarget oleh partai-partai pendukung ini begitu. Mas Hasto, apa tanggapan Anda, Mas Hasto? Ya, ya sebenarnya data-data yang kami miliki, isu reshuffle ini bukan dari partai pengusung Bapak Jokowi. Apapun kami ikut bertanggung jawab terhadap baik buruknya pemerintahan ini. Sehingga hal-hal terhadap reshuffle, saya pikir itu bukan sebagai sebuah solusi, itu pilihan paling akhir ketika komitmen Bapak Jokowi untuk memenuhi seluruh harapan rakyat agar segera terjadi perubahan kesejahteraan di dalam kehidupan rakyat sehari-hari itu bisa diwujudkan. Sehingga sekali lagi kami juga sangat hati-hati di dalam menanggapi isu-isu ini. Tetapi yang jelas sekiranya Presiden memang akan mengambil langkah itu, parameter kinerja berdasarkan evaluasi dan berdasarkan masukan masyarakat. Karena Pak Jokowi adalah sosok yang selalu mendengarkan bagaimana harapan rakyat. Dan dengan sekarang misalnya Pak Jokowi datang ke Ambon, saya pikir juga dalam rangka mendengarkan dan melihat secara langsung bagaimana persoalan di lapangan. Oke, baik. Kalau memang kemudian ini disebutkan Mas Hasto tadi kan bukan datang dari dalam internal, tetapi kalau kita lihat kan pernah Pak Jokowi, Presiden Joko Widodo justru mengomentari pertanyaan wartawan bahwa tanyakan saja ini ke Pak JK kalau soal reshuffle. Bukankah ini memang ada indikasi juga dari dalam, kalau Anda melihat seperti apa?
Iya, memang konstelasi agak liar, bukan hanya partai pengusung atau Pak JK begitu ya. Bahkan presiden yang paling irit bicara, padahal presiden yang paling punya hak. Bukan paling punya hak, tapi satu-satu yang memiliki hak. Satu-satunya punya hak. Yang kedua, menarik juga ketika ada pihak-pihak luar, kalau kita baca bahkan statement dari teman-teman Koalisi Merah Putih, bahkan Ketua DPR itu berbicara akan ada reshuffle. Buat saya ini mengagetkan dan ini kacau secara tata negara. DPR itu adalah wilayah terpisah dari eksekutif yang seharusnya tidak masuk ke wilayah yang sakral dalam konteks reshuffle kabinet. Artinya apa? Ya, bahkan jangan menyoroti nama menteri tertentu begitu. Jangan disalahkan ketika muncul spekulasi, memang konstelasi politik ini jauh lebih kuat sebagai sebuah argumen utama dibandingkan sebuah upaya untuk melihat secara objektif bagaimana situasi kekinian begitu. Dan yang menarik kan kalau kita tarik lebih mendalam, ini pertama kalinya katakanlah seorang presiden itu bukan pemilik partai. Artinya apa? Konstelasi terbelahnya kekuatan pro pemerintah dengan oposisi menjadi lebih cair. Sehingga jangan heran kalau kemudian sekarang muncul ada upaya juga kelompok tertentu dari KMP misalnya ingin masuk dalam kekuasaan. Karena apa? Memang peluang itu lebih terbuka ketika Pak Jokowi bukan pemilik partai. Nah, ini yang saya harapkan bukan sebuah kondisi yang melingkupi proses terjadinya reshuffle begitu. Ada kondisi kemarin ketika melihat begitu cairnya hubungan spekulasinya jadi sangat kuat ke arah spekulasi mengenai apakah akan terjadi perubahan konstelasi kekuasaan atau tidak. Jadi yang sedang kita bahas sebetulnya belakangan ini adalah mengenai isu koalisi, bukan isu mengenai reshuffle. Itu yang menurut saya harusnya dipisahkan. Yang kedua, kalau ada anggapan bahwa ada survei kepuasan publik yang menyatakan penurunan terhadap pemerintah itu terjadi dengan cukup tajam, itu betul. Tapi yang harus dilihat secara lebih jeli adalah survei terhadap DPR, survei terhadap partai politik itu jauh lebih buruk angkanya dibandingkan dengan kepuasan publik terhadap pemerintah. Dengan kata lain, kalau kita mencoba melakukan otokritik, harusnya teman-teman partai juga jeli melihat bagaimana kegagalan pembentukan alat kelengkapan DPR dalam waktu cepat, undang-undang yang tercapai dalam waktu singkat, itu jangan-jangan juga menjadi kontributor utama yang memberikan multiplier efek dari penurunan kepuasan publik. Jangan kemudian hanya berbicara mengenai kabinet kalau tujuan utamanya adalah meningkatkan kepuasan publik. Oke, terakhir saya harus ke Mas Hasto karena bertanya ketika ini ada usulan-usulan untuk melakukan reshuffle, siap tidak kira-kira misalnya kalau presiden kemudian benar-benar melakukan reshuffle, tapi yang di reshuffle adalah menteri-menteri yang berasal dari partai-partai pendukung, salah satunya mungkin dari PDI Perjuangan. Ya, alhamdulillah berdasarkan hasil survei, kebetulan menteri-menteri dari PDI Perjuangan tingkat kepuasannya cukup baik. Misalnya dari LSI, itu justru tingkat kepuasan itu cukup tinggi di bidang kesejahteraan rakyat. Misalnya seperti itu. Dalam arti fungsi-fungsi yang dilakukan itu mampu membangkitkan optimisme publik. Nah, yang sekarang tentu saja kami sepenuhnya percaya pada presiden, sepenuhnya menghormati hak prerogatif presiden ketika keputusan untuk melakukan reshuffle untuk lebih meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kinerja dari pemerintahan itu sendiri, itu merupakan hak sepenuhnya dari presiden. Kita kembalikan kepada presiden begitu ya. Sebagaimana tradisi kita sebelum reshuffle dilakukan akan ada sebuah dialog dengan partai politik pengusungnya. Itu yang menjadi harapan kami. Baik, terima kasih untuk sementara waktu ini. Kita akan lihat perkembangan kedepannya akan seperti apa. Apakah presiden sudah mulai akan berbicara secara memberikan sinyal akan ada perombakan ataukah tetap akan dengan kalimat sekarang ini adalah evaluasi harian, bulanan, dan tahunan begitu. Terima kasih Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Mas Yunarto Wijaya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Saat lagi Prime Time News masih akan hadir dengan informasi pencarian korban longsor Pangalengan, Bandung, Jawa Barat terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Bagaimana perkembangannya? Saat lagi.